Publikasi hasil riset lembaga survei menjadi bunga-bunga pemilu di Indonesia. Tapi tak jarang hasil survei menjadi polemik di masyarakat. Lalu bagaimana Anda mengetahui mana yang bisa dipercaya? Partai Golkar mengawali kampanye terbukanya di Serang, Banten, Ahad lalu. Banten menjadi penting menurut Golkar lantaran selain penyangga DKI Jakarta juga sebagai penghubung Pulau Jawa dan Sumatera. Ketua Umum DPP Partai Golkar Abu Rizal Bakri dalam orasi politiknya mengaku fokus pada pendidikan dan kesehatan. Rekam jejak dan pengalaman Golkar berpolitik, menurut Ical, menjadi modal yang akan memikat pemilih. Jokowi, ya biasa, nggak ada pencalonan Pak Jokowi, atau pencalonkan Bu Mega, atau siapa saja, buat Partai Golkar sama saja. Tidak merupakan satu lawan tanding yang baik, yang saya kira tidak akan ada perubahan strategi dari Partai Golkar. Ical percaya diri layar Golkar tak surut oleh lawan politiknya. Ini didukung oleh hasil survei Dewan Koordinasi Pemenangan Pemilu Partai Beringin ini. Riset internal Golkar menggandeng 4 lembaga survei, Indobarometer, Celebes Research Center, LP3ES, dan Matanusa. Mereka mensurvei lebih dari 32.000 responden di seluruh daerah pemilihan pada November 2013 hingga Januari 2014. Hasilnya, elektabilitas Golkar mengungguli PDI Perjuangan. Ya, kita menggunakan beberapa lembaga survei. Dan tentu saja di dalam menilai dari beberapa lembaga survei itu selalu tentu juga melihatnya juga secara objektif gitu loh ya. Dan kami juga mencoba membanding-bandingkan antara satu lembaga survei dengan lembaga survei yang lain. Terutama tentu adalah kepada kepentingan internal gitu. Misalnya kami beberapa waktu yang lalu melakukan satu rapat Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu Partai Golkar. Kemudian Golkar coba mengajak beberapa lembaga survei, melakukan survei, kemudian melihat hasil daripada lembaga survei itu. Dan saya yakin dari Golkar juga mengatakan apa adanya, coba dicek kepada masyarakat tentang Golkar ini. Hasilnya cukup baik, artinya di atas 20% gitu loh. Satu hal yang cukup menggembirakan. Riset Lingkaran Survei Indonesia LSI Januari lalu juga mendapati elektabilitas Golkar tertinggi, persisnya 18,3%. Terpaut tipis 0,1% dibanding PDI Perjuangan. Hasil survei ini membuat gusar partai lain. Muncul tudingan survei pesanan partai tertentu. Apalagi sejak Januari 2005, lembaga pimpinan Denny JA ini menjadi konsultan politik Golkar. LSI berperan membantu pemenangan pilkada Golkar di seluruh Indonesia. Yang jadi ganjalan, mengapa hasil survei beberapa lembaga riset lain justru tak pernah menempatkan Golkar maupun capres Golkar di urutan nomor wahid? Lalu bagaimana sebenarnya cara kerja lembaga survei? Sebetulnya kalau lembaga survei sebetulnya kan bebas independence ya, itu yang paling bagus. Jadi tidak menerima gitu ya pesanan dari pihak-pihak tertentu. Walaupun tim sukses dari partai politik atau calon presiden tertentu bisa saja menggunakan itu ya konsultan politik, PR politik dan sebagainya. Seperti itu boleh aja. Itu bisa lakukan juga dengan survei. Pinky mencemaskan lembaga riset yang sekaligus menjual jasa konsultan politik. Tanpa pembeda yang jelas, keduanya bisa bercampur lewat political marketing. Jadi selain wajib mencantumkan sumber dana riset, apalagi yang harus diperhatikan? Pertanyaan-pertanyaan surveinya. Misalnya kalau di media kan sering dikatakan jika misalnya pemilu hidup dalam kota ini, kira-kira siapa yang akan Anda pilih? Nah itu kalimat seperti itu. Tapi ya, itu harus
dikemukakan. Yang kemudian yang lainnya adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data bisa dilakukan dengan wawancara tatap muka, survei online lewat surat elektronik ataupun juga bisa telepolling. Survei lewat telepon menurut Pinky, hasilnya tidak bisa menggambarkan populasi. Itu kan khusus bagi mereka yang sebetulnya punya telepon. Gitu kan. Di Indonesia kan berapa persen populasi atau penduduknya punya persen. Apakah itu bisa mewakili gitu kan, seperti itu. Lain di negara, misalnya di Amerika itu lebih dari 90% mereka sudah punya telepon. Itu kemungkinannya lebih akurat untuk. Kemudian kalau face to face ya tadi itu bahkan banyak tenaga, banyak ongkos seperti itu, kan harus traveling kemana-mana untuk menemui responden, itu kan makan waktu dan biaya. Hasil survei mengikuti pergerakan peta politik. Artinya jika isu berubah, hasil survei tertentu tak lagi relevan. Tapi yang pasti tahapan metodologi survei secara ilmiah harus diikuti agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang juga penting, hasil jajak pendapat tak bisa muncul sendirian. Ia harus disandingkan dengan hasil lembaga survei lain agar pemilih punya pembanding dan bisa membaca tren yang ada.